naik ke atas panggung untuk memberikan secara simbolis plakat tanda terima kasih kepada para narasumber. Hari ini tanggal 17 Desember 2024 aku bisa menghadiri seminar gathering Manifesting Hope and Evidence Quranic Law of Attraction in Action di Menara 165. Videonya aku upload, nanti tonton semuanya ya. Semoga bermanfaat. Selamat datang di seminar gathering offline Quranic Law of Attraction seri sesi 1 dengan tema Manifesting Hope and Abundance Quranic Law of Attraction in Action. Berawal dari sebuah visi, Insight First Indonesia berupaya membangkitkan potensi insan melalui transformasi diri. Kami berdedikasi memajukan umat manusia dengan memberdayakan individu untuk hidup bahagia dan penuh kesyukuran. Insight First Indonesia memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta membina lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Sejak dirilis 2 tahun lalu, buku Quranic Law of Attraction memperoleh perhatian yang luar biasa dan menjadi bestseller di genre buku pengembangan diri. Konten dan pendekatan yang relevan yang dituangkan dalam buku tersebut telah membuat pembaca yang merespon serta memberi review yang positif. Quranic Law of Attraction memberikan pembaca kesempatan untuk lebih memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam sambil mengintegrasikannya dengan sains hukum ketertarikan. Dengan menekankan pentingnya mengkolaborasikan doa, rasa syukur, dan sabar secara bersamaan, buku ini memberikan wawasan dan panduan berharga bagi individu yang mencari pertumbuhan pribadi, keberhasilan, dan pencerahan spiritual. Quranic Law of Attraction Series dan Quranic Law of Attraction Academy serta Exposure di bawah naungan Insight First Indonesia menekankan kemandirian, pemikiran ke depan dan pendekatan yang berfokus pada ilmu dan pelatihan yang membangun dan motivasi dengan perspektif global. Insight First Indonesia mempersembahkan event akbar offline pertama Manifesting Hope and Abundance Quranic Law of Attraction in Action bersama para narasumber kredibel Rizal Wahid, Hendra Irawan, dan seisinya terhubung satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh sistem di alam semesta ini. Semua berjalan dengan teratur. Pergantian siang malam, pergantian musim, hukum gravitasi, hukum energi, dan hukum fisika lainnya yang terlihat di mata kita ataupun yang tidak terlihat. Semua aturan-aturan alam semesta ini sebagai sunatullah, aturan-aturan yang Allah tetapkan. Pikiran, perasaan, dan perkataan kita terhubung ke alam semesta. Allah mendengarkan semua suara hati kita, perasaan kita, dan perkataan kita. Sabar kita, syukur kita, dan doa-doa kita terhubung ke alam semesta dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang diisikan oleh hatinya. Quran Surah Qaf ayat 16. Sudah saatnya kita memahami hukum-hukum Allah di alam semesta ini. Hukum tarik-menarik adalah sunatullah yang banyak diungkap oleh Al-Quran. Kebaikan berbalas kebaikan. Setiap kebaikan menarik lebih banyak kebaikan. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan,
pertemuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Allah sesuai prasangka hambanya, prasangka baik mengundang banyak kebaikan, sementara prasangka buruk lebih baik mengundang ketidakbahagiaan dalam kehidupan. Quranic Law of Attraction memaparkan hukum tarik-menarik yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran melalui energi syukur, energi sabar, dan energi doa. Selagi tidak energi ini, insya Allah engkau dapati dirimu selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Energi syukur merupakan sumber kekuatan batin yang mampu mengubah persepsi dan menginspirasi tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur membawa dampak positif, seperti meningkatkan energi positif dalam diri dan mengubah pandangan bahwa kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Dalam narasi inspirasional, rasa syukur diibaratkan sebagai energi yang membawa keberkahan. Ketika seseorang mampu mengucapkan kata syukur, seperti Alhamdulillah, energi positif tersebut membimbing kita menjauh dari sifat kufur. Dengan menjadikan rasa syukur sebagai kompas kehidupan, seseorang bisa merasakan penambahan nikmat meskipun dalam hal-hal yang sejatinya dianggap sedikit, di mana hal tersebut dapat melipat gandakan keberkahan yang telah diterima. Energi syukur bukan hanya sekedar ungkapan terima kasih, tetapi juga sumber daya internal yang dapat memberikan dampak positif dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai manusia, mendorong pertumbuhan pribadi dan menciptakan suasana hati yang tenang dan juga bahagia. Mari kita simak penyampaian energi tentang syukur oleh Ustaz Rizal Wahid. Dikenal sebagai seorang public speaker yang mampu menyentuh hati dan memberikan inspirasi melalui dakwahnya, beliau merupakan seorang Quran designer yang membagikan bacaan Al-Quran melalui saluran Amal TV. Ia juga menjabat sebagai CEO di Jagonya Pranika, yang turut andil dalam memberikan pandangan baru tentang kehidupan berumah tangga. Lahir 10 September 1992, Ustaz Rizal Wahid berpengalaman sebagai narasumber di berbagai perguruan tinggi dan masjid ternama seperti UI, IPB, UNJ, UIN, UNDIP, ITB, UNPAD, UGM, UNMUR, UNPAR, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Raya Bintaro Jaya, serta program Ramadan Trans TV dan masih banyak lagi. Ini menjadi bukti keahliannya dalam berbagai pengetahuan. Beliau siap berbagi pengalaman dan pengetahuannya dalam sejarah ini. Tak berlama-lama lagi, kita sambut dengan Ustaz Rizal Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah. Jadi kita harus merubah mindset kita. Setiap kali kita terkoneksi dengan acara-acara yang baik, maka hal pertama yang harus kita pahami dan harus kita yakini adalah bahwa ini Allah sedang memilih kita. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk terkabulnya doa kita yang sering kita panjatkan sebelum sholat kita. Kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Dan salah satu bentuk kebaikan di dunia adalah saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa terkoneksi dengan kebaikan. Hadir di acara yang baik, duduk bersama orang yang baik, belajar ilmu yang baik. Insya Allah nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Amin.
Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Muncul ya. Oke. The power of syukur. Tentang kekuatan dari bersyukur. Yang pertama yang harus kita pahami terkait syukur adalah setiap kita harus memiliki yang namanya strong why. What the meaning of why? Apa arti dari why? Mengapa? Artinya setiap kita harus punya mengapa yang kuat sebelum kita berusaha menjadi pribadi yang bersyukur. Sebab mengapa ini ketika ditanyakan ke dalam diri kita akan melahirkan jawaban-jawaban yang sifatnya menjadi fondasi yang kuat sehingga kita bisa konsisten dan istiqomah dalam melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya, bukankah kita semua yang hadir pada hari ini semua memiliki alasan yang kuat untuk hadir di sini? Semua yang mempunyai alasan yang kuat, apapun alasannya, sehingga apapun ujian yang dihadapi harus keluar materi, mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya siap dilakukan ketika seseorang sudah mempunyai alasan yang kuat. Maka hari ini kita harus bertanya dalam diri kita, kenapa kita harus bersyukur? Dulu ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat, melaksanakan sholat malam sampai kaki beliau itu menjadi bengkak. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kau adalah makhluk yang paling mulia? Lantas kenapa harus masih beribadah sampai seperti ini? Lantas apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah tidak boleh wahai istriku, aku menjadi pribadi yang bersyukur? Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, dan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berusaha untuk menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit kata Allah, sangat sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Sehingga saat kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita sedang berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukankah mimpi terbesar kita adalah duduk bersama Rasulullah? Bukankah mimpi terbesar kita adalah melihat wajah Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Maka salah satu cara kita untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan adalah dengan cara bersyukur. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita harus bersyukur? Sebab syukur itu adalah kunci dari keberkahan. Setiap kita butuh dengan yang namanya berkah. Saya melihat di sini banyak orang-orang yang sudah menikah. Bukankah Rasulullah itu mengajarkan untuk mendoakan orang yang baru nikah? Itu bukan dimintakan supaya banyak anak, supaya banyak harta, supaya hidupmu bahagia, supaya tidak ada konflik, tidak. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan? Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika mendoakan orang yang baru menikah, itu Rasulullah mendoakan apa? Semoga Allah memberkahi kamu di saat bahagiamu, dan semoga Allah memberkahi kamu di saat terburukmu. Kenapa? Karena berkah ini menjaga seseorang tetap ada dalam ketaatan. Di saat bahagia dia ingat Allah, di saat terburuk dia ingat Allah. Para ulama mengatakan berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, yang artinya adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga kalau hidup kita pengen berkah, pengen bertambah kebaikannya, salah satu caranya adalah dengan bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah. Jika engkau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan. Tapi hebatnya penambahan di sini tidak hanya sekedar bertambah. Apa yang bertambah? Ini dia kunci keberkahan. Ini dia rumusnya. Syukur sama dengan bertambah, bertambah sama dengan berkah. Sehingga saat manusia itu bersyukur, tidak hanya nikmatnya yang bertambah, tapi nikmat yang diberikan kepada kita itu menjadi berkah. Siapa di sini yang pernah merasakan punya uang sekian tiba-tiba hilang begitu saja? Hilangnya bukan dalam tanda kutip hilang yang sesungguhnya, tapi hilang entah kemana, tidak terasa keluarnya. Atau mungkin keluarnya uang itu tidak ada nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak uangnya, tinggi jabatannya, tetapi jabatannya dan uangnya tidak membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia makin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah banyak orang yang tinggi jabatannya, ibadah, pengen sholat aja susahnya minta ampun. Ciri-ciri orang terhalang dari keberkahan adalah diri terhalang dari kebaikan. Semakin berkah hidup seseorang, semakin mudah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hidup seseorang itu berkah, apa yang bertambah? Yang pertama keistiqomahannya, yang kedua ketenangan dalam hatinya. Bukankah tenang itu nikmat yang begitu mahal? Ada orang punya semuanya tapi hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Tenang itu nikmat yang begitu mahal dan tidak ada yang bisa memberi ketenangan demi Allah, tidak ada. Bukan uang kita, bukan harta kita, bukan suami, istri atau anak kita. Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati setiap manusia. Maka saat kita pengen mendapatkan ketenangan dalam hati, syukur adalah kunci utamanya. Dan selain ketenangan yang bertambah, maka insya Allah keistiqomahannya juga akan bertambah. Dia akan menjadi pribadi yang makin mudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama mengatakan siksaan terberat bagi orang mukmin ketika masih hidup adalah saat dia tidak merasa gelisah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kenapa kita harus bersyukur? Selain syukur ini merupakan kunci keberkahan, syukur merupakan level ikhlas tingkat tinggi. Ketika kita mendapatkan masalah, dan pasti semua mendapat masalah kayak gini, sudah menjadi orang hebat. Terima kasih Tuhan bisa bertahan hingga hari ini.